Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Zaskia dengan NPM 2357051006. Kali ini saya akan membahas materi kuis yang ketujuh, yaitu Turing Mesin atau TM. Turing Mesin atau TM adalah model komputasi yang lebih kuat daripada finite automata atau FA dan Pascal automaton dan juga PDA. TM adalah mesin teoritis yang dapat mensimulasikan hampir semua algoritma komputasi dan digunakan untuk memformalkan konsep komputasi dalam teori komputasi. Mesin ini dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 untuk memformalkan apa yang dapat dihitung secara algoritmik. Pembahasan pertama adalah definisi dari Turing mesin. Turing mesin adalah model komputasi yang terdiri dari pita tak terhingga atau tab. Sebuah pita tak terhingga yang dibagi menjadi sel-sel. Setiap sel itu dapat berisi simbol dari suatu alfabet, termasuk simbol kosong. Pita ini berfungsi sebagai memori tempat data disimpan dan dimanipulasi oleh mesin. Selanjutnya ada kepala pembaca atau penulis, head. Kepala ini dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan pada pita, membaca simbol yang ada di sel saat ini, dan juga menulis simbol baru ke dalam sel tersebut. Selanjutnya, himpunan state atau key. Setiap TM memiliki sekumpulan state yang digunakan untuk memproses input. Salah satu state adalah state awal, key 0, dimulai pada state ini. Dan salah satu state adalah state penerimaan atau state akhir. Yang keempat, alfabet input. Himpunan simbol yang diterima oleh mesin Turing. Simbol ini ditulis dengan pita sebagai input. Kelima, ada alfabet pita, himpunan simbol yang dapat digunakan oleh mesin pada pita, termasuk simbol input dan juga simbol kosong. Yang keenam, fungsi transisi. Fungsi transisi yang mendefinisikan bagaimana TM bergerak antar state berdasarkan simbol yang dibaca dari pita. Fungsi ini mengatur transisi pada state, simbol yang ditulis ke pita dan arah gerakan kepala ke kiri atau ke kanan. Yang ketujuh, state awal atau key 0. State tempat mesin dimulai. Yang kedelapan, terdapat state penerimaan atau key accept. Jika mesin mencapai state penerimaan, mesin berhenti dan input diterima. 9, yaitu state penolakan, key reject. Jika mesin mencapai state penolakan, mesin berhenti dan input ditolak. Selanjutnya adalah fungsi transisi Turing mesin. Fungsi transisi pada Turing mesin dapat ditulis dengan bentuk sebagai berikut, di mana key adalah state saat ini, A adalah simbol yang dibaca dari pita, key turunan adalah state berikutnya, B adalah simbol yang ditulis ke pita, yaitu menggantikan simbol dari A. D adalah arah gerakan kepala yang bisa berupa, yaitu right, kepala bergerak ke kanan, left, kepala bergerak ke kiri, ataupun stay, kepala tetap di tempat. Berikut ini adalah contoh dari Turing mesin. Misalnya kita punya bahasa sebagai berikut ini, yaitu bahasa yang terdiri dari urutan N, simbol A diikuti oleh N, simbol B. Dengan jumlah simbol A dan B-nya harus sama. Deskripsinya sebagai berikut. Lalu, dari sini kita dapatkan fungsi transisinya. Dimulai dari, yaitu yang pertama, yaitu jika mesin berada di state key 0 dan membaca simbol A, maka ditulis kosong, yaitu menghapus A dan pindah ke state key 1, kepala bergerak ke kanan, sampai ke jika mesinnya berada pada state key 1 dan membaca simbol kosong, mesin tersebut menolak input dan berhenti di state key reject. Selanjutnya adalah proses kerja Turing mesin. Di sini contoh inputnya adalah AABB. Selanjutnya, mesin dimulai dari state key 0 dengan pita AABB tersebut. Langkah pertama, mesin membaca A, menghapusnya, menggantinya dengan kosong, bergerak ke kanan dan pindah ke state key 1. Mesin membaca B, menghapusnya, menggantinya dengan kosong, bergerak ke kiri dan pindah ke state key 2. Lalu yang keempat, mesin membaca A,
menghapusnya bergerak ke kanan dan pindah ke state key 0. Yang kelima, mesin membaca kosong mencapai state key 0 dan menerima input karena A dan B telah dipasangkan dengan benar. Pita sekarang adalah 000 dan mesin berhenti pada state key accept. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Turing mesin. Universalitas, yaitu mesin Turing dapat memodelkan semua algoritma komputasi dan dapat mensimulasikan mesin lainnya, termasuk komputer modern. Lalu, kemampuan untuk memecahkan masalah lebih kompleks, dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat disesuaikan oleh finite automaton ataupun Pascal automaton. Nah, kekurangannya terdapat pada kompleksitas, yaitu mesin Turing sangat rumit dan sulit diimplementasikan dalam praktik. Lalu, keterbatasan fisik. Mesin Turing adalah model teoritis, dan tidak ada mesin fisik yang dapat benar-benar mewujudkan dengan pita tak terbatas. Yang keenam, Turing mesin dan bahasa yang dihasilkan. Turing mesin dapat digunakan untuk mengenali berbagai jenis bahasa, termasuk bahasa yang dapat dihitung, yaitu recursively enumerable language, yang semua bahasa dapat dikenali oleh Turing mesin, meskipun mungkin tidak selalu berhenti. Selanjutnya, bahasa yang dihentikan. Decidable language. Bahasa yang dapat dikenali oleh Turing mesin dan memiliki prosedur algoritmik yang pasti untuk memutuskan apakah input diterima atau tidak. Sekian penjelasan saya mengenai materi tentang Turing mesin. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.